Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, berkat rahmat Allah pada malam hari ini kita bisa kembali bersilaturahmi dalam rangka mengaji, mendiskusikan ayat-ayat suci Al-Quran. Huwaladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Huwaladzi, dialah Allah. Huwaladzi khalaqalakum, dialah Allah yang telah menciptakan bagi kalian, telah menciptakan untuk kalian ma fil ardi, segala sesuatu yang ada di bumi, jami'an semuanya. Dialah Allah yang telah menciptakan bagimu segala sesuatu yang ada di bumi semuanya. Summastawa ilas sama, kemudian Allah berkehendak menciptakan langit. Fasawwahunna sab'a samawat, maka Allah menyempurnakannya sebanyak 7 langit. Wa huwa bikulli syai'in alim, dan Dia Allah Maha mengetahui terhadap segala sesuatu. Kemarin kita telah mendiskusikan firman Allah tentang bagaimana manusia itu tidak memiliki kekuatan apapun, lemah, tidak memiliki kekuatan, sehingga Allah menegur, bagaimana mungkin kalian ingkar kepada Allah. Karena apa? Karena manusia kalaupun dia punya kekuatan, itu kekuatannya dari Allah. Punya ilmu, ya ilmunya dari Allah. Punya harta, bahkan hartanya pun anugerah dari Allah. Jadi sangat tidak pantas kalau manusia itu kafir terhadap penciptanya, kafir terhadap zat yang memberinya rizki. Maka kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum. Jadi maka nalahumul khiyarah, manusia itu tidak punya pilihan, Allah yang memberikan segala sesuatunya. Maka kemarin disampaikan bahwa kejahatan besar adalah diantaranya orang ingkar terhadap adanya Allah. Huwaladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'a, dialah Allah yang menciptakan semuanya untuk kalian di bumi ini. Allah menciptakan seluruh fasilitas yang bisa dinikmati oleh manusia. Allah menciptakan, termasuk menciptakan tanah, menciptakan udara, menciptakan angin, menciptakan air, seluruh unsur-unsur untuk kehidupan manusia. Nah, jadi seluruhnya untuk manusia. Maka ini menjadi dasar bahwa segala sesuatu yang di atas dunia yang bisa dimakan itu hukumnya halal. Ini dasarnya. Jadi hukum dasar segala sesuatu yang bisa dimakan itu halal, sampai kemudian ada yang mengharamkannya gitu loh. Itu hukum dasar. Nah, bagaimana semuanya ini milik Allah, ya lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi. Milik Allah lah apa yang ada di langit dan di bumi, wa ma bainahuma, dan di antara keduanya milik Allah semua. Diberikan untuk sebesar-besar kepentingan manusia. Maka manusia harus bersyukur. Tapi
jangan juga ayat ini diartikan, oh segala sesuatu ini milik Allah. Ketemu kambing di kebun, wah ini kambing milik Allah, diambil. Ada tanaman-tanaman, ada kelapa ini, ada gandul. Kita nemu timun di sawah orang, ini milik Allah, diambil saja. Tidak bisa begitu. Milik Allah ini dasarnya. Jadi dasarnya segala sesuatu itu milik Allah. Kemudian diberikan kepada manusia, tentunya manusia berlomba-lomba untuk mendapatkan pemberian Allah. Jadi manusia butuh tanah untuk tempat tinggalnya, untuk rumahnya, maka dia harus bagaimana mendapatkan tanahnya? Kalau sudah ada alat tukar berarti dia harus membeli tanah. Kalau dulu zamannya sebelum ada alat tukar berarti siapa yang menguasai tanah itu dialah pemiliknya. Jadi hukum tanah itu gitu. Siapa yang menguasai tanah maka dialah pemiliknya secara adat. Maka hukum adat kan begitu. Kalau suku mana menempati gunung mana maka gunung itu adalah milik satu suku itu. Didistribusikan. Karena jangan bilang begini, Al-Quran tidak punya konsep kepemilikan, banyak. Ada istilah di Al-Quran itu pemilik kebun. Inna balaunahum kama balauna ashabal jannah. Kami akan menguji sebagaimana kami menguji si pemilik kebun, ashabal jannah, pemilik kebun. Berarti kan ada pemilik kebun gitu. Ada konsep pemilik. Ada seperti Nabi Daud dan Nabi Sulaiman dulu pernah memutuskan hukum bagaimana seorang pemilik tanah, tanamannya dimakan oleh kambing-kambing punya orang lain. Bagaimana penyelesaiannya? Nah, itu berarti sejak zaman dulu sudah ada kepemilikan. Kambing ini milik siapa? Karena dia yang ngingu. Tanah ini punya siapa? Karena dia yang menguasai turun-temurun. Ada konsep kepemilikan. Tidak boleh kemudian seseorang dengan landasan ayat Al-Quran, kayak iyo kan? Lillahi ma'fis samawati wa ma'fil ard. Semuanya milik Allah. Nah, begitu ada tanah strategis langsung dia kuasai. Padahal sudah punya orang lain. Itu tidak boleh. Ya, jadi milik Allah diberikan kepada manusia, tapi didapatkan dengan cara yang baik, dengan cara yang benar. Bagaimana caranya? Ada jual beli, ya kan? Ada pengganti ditukar, ada penukaran, atau ada penguasaan materi. Hukum dasarnya dulu kalau kita menguasai sebuah kebun, maka yang menguasai itu disebut pemiliknya. Lahir pula konsep kemudian seseorang itu tidak boleh memakan harta dengan cara yang jahat, dengan cara yang batil. Bahkan berkembang ke sini Al-Quran sudah memiliki komentar. Kalau sekarang banyak orang-orang menyuap, Al-Quran sudah menyampaikan. Mungkin dulu tidak begitu terperhatikan ya, karena mungkin tidak ada suap menyuap. Tapi zaman sekarang, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batili wa tudlu biha ilal hukam lita'kulu fariqam min amwalin nasi bil ismi wa antum ta'lamun, di surat Al-Baqarah. Janganlah kalian memakan harta-harta kalian di antara kalian dengan cara yang jahat, dengan cara yang batil, dengan cara kalian menyuap hakim. Jadi hakimnya disuap supaya dia bisa merebut harta orang lain. Luar biasa. Jadi yang rawan disuap itu penegak hukum. Penegak hukum. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batili wa tudlu biha ilal hukam. Dan kemudian kalian menyuap hakim, karena hakim ini puncaknya pengadil kan. Yang mengadili urusan-urusan persoalan manusia kan disebut hakim. Nah, kenapa disebut hakim? Tidak ada disebut polisi, tidak ada disebut jaksa, ya kan? Karena puncaknya di hakim.
Nah, artinya seluruh penegak hukum, kalian mengambil harta orang lain, hak orang lain dengan cara menyuap penegak hukum. Itu sudah dilarang oleh Al-Quran. Tidak boleh. Jadi orang-orang beriman harus mendapatkan hartanya dengan cara yang benar, dengan cara yang baik. Di surat An-Nisa itu ada, ya ayyuhalladzina amanu la taqulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan an taradim minkum. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan harta di antara kalian, saling memakan harta di antara kalian dengan cara yang jahat. Ya. Kecuali dengan cara tijarah. Tijarah itu bisnis dan perdagangan. Jadi kalau saya suka merhatikan tijarah itu bisnis, karena bisnis itu mencakup perdagangan dan jasa. Jadi lakukanlah mencari harta, boleh kita mencari harta dengan cara tijarah, dengan cara berbisnis, baik perdagangan maupun jasa. Antara dimingkum, yang kalian sukarela, tidak ada paksaan. Jadi ini menjadi dasar hukum bahwa seseorang jual beli itu, seorang menjual jasa itu tidak boleh di bawah tekanan, tetapi harus saling rela, saling ridho di antara mereka. Ayat itu kan ada lanjutannya itu, ya ayyuhalladzina amanu la taqulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan an taradim minkum wa la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Janganlah kalian bunuh diri. Tidak boleh membunuh dirimu sendiri, karena Allah itu maha welas dan maha kasih dan maha sayang. Jadi orang beriman itu di saat sulit kehidupannya sekalipun, akibat ekonomi, akibat depresi kehidupan, tidak boleh mengambil jalan pintas dengan bunuh diri. Karena orang beriman harus percaya bahwa Allah lah maha pemberi rizki. Sesusah-susahnya hidup kita, terus saja kita berjalan, terus saja kita berusaha, pasti Allah akan memberi jalan keluarnya. Kalau persoalannya rezeki, Allah pasti akan memberikan rezekinya. Kalau umpamanya tidak ada yang dimakan, mintalah pada orang. Dibolehkan minta. Bahkan memakan barang haram saja, umpamanya ketemu babi, babinya disembelih karena tidak ada lagi yang bisa dimakan, itu dibolehkan. Jangan bunuh diri. Innallaha kana bikum rahima. Wa may yaf'al dzalika udwana wa dulman fasaufa nuslihi naro. Ini ayat yang ngeri. Barang siapa yang melakukan itu, wa may yaf'al dzalika, barang siapa yang melakukan bunuh diri, udwanan wa dulman, karena bermusuhan atau karena ingin berbuat zalim pada orang lain, fasaufa nuslihi naro, maka kami akan memasukkannya ke neraka. Ini kaitannya dengan bunuh diri dipakai sebagai strategi perang. Ya kan? Kalau orang bunuh diri karena terhimpit ekonomi, banyak hutang, semoga Allah ampuni. Karena keimanannya yang lemah, semoga Allah ampuni. Tapi kalau meninggalnya karena dia melakukan strategi bom bunuh diri untuk membunuh orang lain, fasaufa nuslihi naro, maka kami akan memasukkannya ke dalam neraka. Wa kana dzalika 'ala Allahi yasira, itu mudah saja bagi Allah. Saya ketika baca ayat itu takut. Ternyata bunuh diri itu tidak boleh menjadi strategi perang. Seperti kita ada musuh di belakang kita, kemudian si pedangnya ditusukkan supaya nembus ke musuhnya, tapi dengan cara membunuh di diri kita, itu tidak boleh. Udwanan wa dulman. Jadi tidak boleh bunuh diri karena kita sedang bermusuhan, berperang maksudnya kan, wa dulman, untuk menganiaya. Tidak boleh. Maka saya sampaikan,
orang-orang yang melakukan bom bunuh diri itu masuk neraka. Orang beriman itu tidak disuruh berperang dengan cara melakukan bunuh diri. Perang-perang seperti biasa. Pelihara kesabaran kita. Karena yang menentukan itu Allah. Jangan seakan-akan kitalah yang menentukan kemenangan sebuah peperangan itu loh. Lebih baik kita terus berjuang, berperang, tunjukkan kesabaran kita, tunjukkan bahwa kita berada di jalan Allah, di jalan yang benar. Masalah urusan kemenangannya urusan Allah. Jangan kita seperti orang yang tidak bersabar terhadap hukum Allah. Bunuh diri digunakan sebagai strategi peperangan. Masya Allah. Saya itu dulu kan ketika terjadi bom Bali umpamanya, itu kan orang-orangnya orang-orang pintar, orang alim. Tapi kemudian menganggap bunuh diri bisa digunakan sebagai alat menyerang musuh. Itu tidak boleh. Itu keblinger namanya. Itu seperti orang yang benar tapi tidak benar. Seperti orang yang betul-betul berjuang, tapi itu hanya menunjukkan ketidaksabaran dia dalam berjuang. Saya akhirnya melihat ayat itu kan, kalau orang bunuh diri karena terhimpit ekonomi, semoga Allah kasih ampunan. Innallaha kana bikum rahima. Allah itu sayang sama orang-orang beriman. Sayang sama kalian. Wa may yaf'al dzalika udwana wa dzulman. Ayat selanjutnya itu yang bikin ngeri. Barang siapa yang melakukan bunuh diri udwanan karena dalam konteks permusuhan, dzulman, atau karena ingin berbuat zalim, ingin membunuh orang lain tapi dengan membunuh dirinya sendiri, itu tidak boleh ya. Jadi ayat ekonomi tapi dipungkas dengan ayat bunuh diri. Itu menunjukkan bahwa banyak kejadian orang bunuh diri karena faktor-faktor ekonomi. Banyak di kita gara-gara pinjol bunuh diri kan. Maka harus hati-hati orang-orang beriman itu. Sekalipun dia terhimpit banyak persoalan, jangan kemudian bunuh diri menjadi jalan terakhir. Ya. Jadi Allah menciptakan segala sesuatu di atas dunia ini untuk manusia semua, tapi kemudian ada hukum yang harus ditaati. Kalau kita ingin mendapatkan tanah, mendapatkan air, mendapatkan harta, tentu dengan jalan-jalan yang benar, dengan jalan tijaroh. Ayat ini mengkonfirmasi bahwa hukum dasar segala sesuatu yang bisa dimakan itu halal. Sampai kemudian Allah menyebutkan ada yang haram. Itu di ayat depan nanti akan ada pembahasannya. Jadi potongan ayat ini hanya sampai di situ saja. Summastawa ila samai fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in alim. Kemudian Allah berkehendak menuju penciptaan langit. Dan Allah menyempurnakan langit sebanyak 7 langit. Ayat ini sebenarnya menantang. Ayat ini menantang bagaimana orang beriman mampu membuktikan firman Allah itu. Sab'a samawat. Coba. Karena gini, banyak informasi-informasi dalam Al-Quran merupakan sebuah tantangan, tapi kita tidak tertantang. Dulu itu saya pernah baca buku, ada seorang dokter dari Prancis, Dr. Maurice Bucaille. Itu dia seorang Yahudi, kalau tidak salah ya, seorang Yahudi yang dia membaca Al-Quran kemudian menemukan sebuah ayat yang menyampaikan pesan tentang proses kelahiran manusia. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin summa ja'alnahu nutfatan fi qararin makin.
Wa khalaqnan nutfata 'alaqatan fa khalaqnal 'alaqata mudghatan fa khalaqnal mudghata idhaman fa kasawnal idhama lahma summa ansha'nahu khalqan akhar. Itu di surat Al-Mu'minun ya, di Al-Mu'minun. Dia begitu baca surat Al-Mu'minun kaget. Ternyata seluruh fase-fase embrio manusia, fase-fase kehidupan awal manusia itu mulai dari saripati tanah. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin, dan sungguh kami telah menciptakan manusia dari saripati tanah. Coba. Terus summa ja'alna nutfata ala summa ja'alna nutfata fi qararin makin. Kemudian si sulalah itu menjadi nutfah. Nutfah itu air mani, ditempatkan di tempat yang kokoh. Nah, kemudian summa khalaqna nutfata 'alaqatan fa khalaqnal 'alaqata mudghatan fa khalaqnal mudghata idhaman fa kasawnal idhama lahma summa ansha'nahu khalqan akhar fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Kemudian setelah jadi nutfah itu, kami jadikan nutfah itu menjadi alaqah. Alaqah itu sesuatu yang melekat. Jadi ketika air mani ini amsyaj yang kemarin kita ceritakan bercampur, kemudian melekat di rahim. Alaqah namanya. Setelah jadi alaqah, lama-lama jadi mudghah. Mudghah itu sering diartikan segumpal daging, padahal bukan daging. Karena kemudian dari mudghah menjadi tulang. Setelah tulang fakasawnal idhama lahma. Nah, setelah jadi tulang, kemudian dibungkuslah tulang itu dengan daging. Jadi kalau daging namanya lahmun daging. Proses-proses itu persis karena dia dokter kandungan, persis yang dia pelajari, yang dia buktikan secara fakta yang terjadi dalam rahim seorang perempuan. Jadi ketika nutfah itu bertemu, sperma dengan zigot itu bertemu, nutfah sama nutfah bertemu, kemudian menjadi sesuatu yang melekat di dinding rahim, kemudian menjadi mudghah segumpal daging, kemudian menjadi tulang belulang, dan tulang belulang itu dibungkus dengan daging. Masya Allah, itu profesor itu sampai kemudian masuk Islam. Karena dia bagaimana mungkin ini ratusan tahun yang lalu sudah diceritakan dalam kitab suci, di dalam Al-Quran. Sementara pengetahuan modern baru di abad 19 umpamanya menemukan pengetahuan itu. Nah, berarti kan orang berimannya tidak berusaha mengeksplorasi sehingga tidak menjadi pengetahuan. Tapi kemudian orang Eropa mencoba membaca kitab suci dan menemukan bahwa itu sesuai dengan ilmu pengetahuan, dan itu yang menjadi jalan dia beriman. Summa ansha'nahu khalqan akhar, kemudian menjadi, Masya Allah. Sama dengan ini. Jadi ini menunjukkan pertama ya, bahwa penciptaan langit itu belakangan setelah penciptaan bumi. Awalam yaral ladzina kafaru annas samawati wal ardo kanata ratqan fafataqnahuma wa ja'alna minal ma'i kullasain hayy. Itu pertamanya ya. Ini mungkin tidak cukup waktu untuk menjelaskan. Pertama, apakah orang-orang kafir itu tidak tahu bahwa sesungguhnya bumi dan langit itu dulu suatu yang padu, sesuatu yang bersatu. Fafataqnahuma, kemudian kami pisahkan. Ya kan? Kami pisahkan, kemudian Allah memproses penciptaan bumi. Jadi buminya dulu diciptakan oleh Allah, kemudian Allah summastawa ila sama, maka kemudian Allah berkehendak menuju penciptaan langit. Nah, coba kalau orang ilmuwan kan harusnya melihat ayat ini. Bagaimana proses ini? Bagaimana proses bisa terpisahnya langit dengan bumi? Mesti kan ada bekas-bekasnya, kan begitu. Kemudian kita menemukan
wa ilas samai kaifa rufi'at, dan berpikirlah kalian kepada langit bagaimana ditinggikan. Ternyata langit itu sampai sekarang angkasa itu semakin meluas. Tidak berhenti. Coba, itu malah ketemu dengan teori Big Bang, teori ledakan besar. Jadi ternyata dulu diketemukan ada bekas-bekas sebuah dentuman besar yang memisahkan antara bumi dengan langit. Itu luar biasa, itu sebenarnya harus menginspirasi ilmuwan-ilmuwan muslim, ilmuwan-ilmuwan orang beriman harus mencoba mengeksplorasi itu sehingga menjadi sebuah pengetahuan. Karena juga kemudian fasawahunna sab'a samawat, Allah menciptakan itu 7 langit. Jadi Allah dipisahkan dan langitnya kemudian dibikin 7. Sampai sekarang belum ada yang menemukan 7 itu maksudnya apa. Dr. Maurice Bussell itu sampai menemukan ternyata kata-kata 7 itu artinya lebih dari 7. Karena tidak bisa menemukan. Sampai sekarang kan yang kita temukan kan jadi gini, dulu saya juga berpikir begitu bahwa langit itu 7 lapis. Lapisan-lapisan itu mungkin lapisan ozon, atmosfer, ionosfer, korosfer, segala macam lah itu yang melindungi bumi. Ternyata bukan. Allah itu memang menciptakan 7 langit. Wa zayyana sama'ad dunya bimasabiha wa hifdho, dan kami menciptakan menghiasi langit dunia itu dengan bintang-bintang, dihiasi dengan bintang-bintang, wa hifdho itu dan pemeliharaan. Jadi sebenarnya lapisan-lapisan yang kita kenal dengan ozon itu adalah cara Allah menjaga dunia. Karena bintang-bintang yang kita lihat itu masih baru berupa langit dunia. Wa zayyana sama'ad dunya bimasabiha wa hifdho, dzalika takdirul azizil alim. Masya Allah, baru ketahuan juga karena dulu kita pikir bahwa langit itu lapis 7, bukan lapis 7. Langit itu sab'a samawat. Beda dengan bumi. Kalau bumi Allah tidak menciptakan 7. Jadi yang diciptakan 7 itu cuma langit, bumi itu 1. Jadi sab'a samawat itu semuanya sab'a samawat di Al-Quran. Tidak ada sab'atul ardi umpamanya, tidak ada. Jadi hanya langit yang dibikin oleh Allah 7. Rahasianya kenapa dibikin 7? Itu coba dieksplorasi. Padahal langit pertama saja kita belum menemukan ya. Ada bintang yang 500.000 tahun baru nyampe cahaya ya. 500.000 tahun cahaya baru nyampe, kan berarti langitnya masih di mana. Tapi yang terdekat itu wa zayyana sama'ad dunya, dan kami hiasi langit dunia. Ini berarti kan yang dekat. Masya Allah, berarti begitu banyak sekali yang belum bisa kita jangkau. Itu PR bagi orang-orang beriman bahwa masih banyak sesuatu yang belum kita ketahui. Ini ayat ilmu pengetahuan sebenarnya. Dan di surat Fussilat itu ada qul a'innakum latakfuruna billadzi khalaqal arda yaumaini wa taj'aluna lahu andada. Allah itu menciptakan bumi itu dalam 2 masa. Yaumain. Kan inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam. Allah menciptakan langit bumi itu dalam 6 masa. 6 masa itu dirinci lagi sama Allah. 2 masa penciptaannya, Allah menciptakan bumi, substansi buminya itu 2 masa. 4 masa itu Allah menciptakan gunung, menciptakan tumbuhan, menciptakan makanan-makanan untuk fasilitas manusia, itu 6 masa. Jadi substansi zatnya bumi itu diciptakan fi yaumain. Kalau saumburan ini bumi, mulai dari gunung-gunung, tumbuhan, makanan, Allah ciptakan dalam 4 masa. Ayat ini
Coba dibuka surat Fussilat ayat surat ke-41 coba. Surat ke-41 ayat 9. Itu penjelasan ayat ini. Ayat ke-9. Coba dibaca itu. Qul a'innakum la takfuruna billadzi khalaqal arda fi yaumaini wa taj'aluna lahu andada. Dzalika rabbul alamin. Terus wa ja'ala fiha rawasiya min fawqiha. Ini kan? Jadi kalau di surat Yunus Allah menciptakan bumi langit itu 6 masa. Dirinci lagi 2 masa penciptaan buminya, 4 masa penciptaan gunung-gunung, penciptaan tumbuhan, penciptaan makanan. Fi arba'ati ayyam. Terus summastawa ila samai wa hiya dukhan walil ardi tiyatau an au karha qalata ataina ta'iin. Kemudian setelah diciptakan bumi sempurna 6 masa, kemudian Allah menciptakan menuju penciptaan langit wahya dukhon yang sebelumnya berupa dukhon. Dukhon itu asap, gas. Hal-hal semacam itu informasi dari Allah Subhanahu wa taala pasti itu ada bekas-bekasnya. Itu bisa dipelajari. Umpamanya 6 masa itu maksudnya 6 abad, 6 tahun, 6 hari. Ya kan? Atau masanya itu berkaitan dengan bilangan hari Allah Subhanahu wa taala, bilangan akhirat umpamanya. Yang 1 harinya di sana 50.000 tahun kita. Ya kan? Karena kita menemukan kalau profesor fisika itu kan, bumi ini kan berjuta-juta tahun. Itu seharusnya lebih dulu diketemukan pengetahuan itu oleh orang-orang beriman. Karena Allah sudah memberikan clue-cluenya. 6 masa, 2 masa, 4 masa, 7 langit. Coba. Itu yang ingin saya sampaikan bahwa ayat ini adalah ayat-ayat yang menantang orang-orang beriman untuk mengeksplorasi ilmu pengetahuan. Karena kalau dibiarkan begitu orang Yahudi yang membaca, mereka duluan yang mengetahuinya, yang memiliki ilmunya. Jadi penjelasan ayat ini ada di surat Fussilat ayat 9 sampai ayat berapa itu? Ya kan? Lebih rinci. Iya, langit juga 2 masa. Fi yaumain. Jadi penyempurnaannya itu 4 masa. Ya kan? Wa zayyana sama ad-dunya bimasabiha wa hifdzu. Jadi Allah menghiasi langit dunia dengan bintang-bintang dan wa hifdzu, dan penjagaan. Allah menciptakan penjagaan-penjagaan terhadap dunia ini. Itu yang kemudian kemungkinan besarnya adalah lapisan-lapisan ozon yang menjaga bumi kita tetap lestari, tetap bisa ditempati. Karena kalau sudah lapisan ozon atmosfernya sudah tidak ada, ya selesai juga. Ya, yang dihias. Berarti kan jadi wabanaina apa itu ada di surat Juz Amma itu kan, kami membangun di atas kalian ini sab'a samawat 7 langit. Makanya kan wabanaina fauqakum sab'an shidada. Kami membangun langit itu di atas kalian. Maka kalau orang menunjuk langit, ya langit yang di atas. Karena ada bahasa wabanaina fauqakum sab'an shidada wa ja'alna siraja wahaja. Jadi langit di mana? Ya benar, orang kalau menyebut langit di atas, ya memang langit di atas. Al-Quran juga mengkonfirmasi hal seperti itu.
Jadi kalau diramu kan asik tadi. Bicara langit, bicara bumi, ayat pertamanya sampaikan dulu. Awalam yarol ladzina kafaru annas samawati wal ardo kanata ratqan fafataknahuma wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Jadi dulu itu bumi dan langit sesuatu yang padu, kemudian Allah pisahkan. Nah, itu kemudian orang menemukan teori Big Bang, teori ledakan besar, dentuman besar ketika terjadi pemisahan bumi dan langit. Kemudian Allah menyempurnakan penciptaan buminya dulu. 2 masa untuk penciptaannya, 4 masa untuk memperkuat buminya. Coba, asik sekali saya kalau memperhatikan ayat itu dan kemudian diirtibat, dikaitkan dengan ayat-ayat yang lain, semakin kita kagum, semakin kita beriman terhadap Al-Quran. Tapi memang ketemunya di surat Fussilat, di surat Yunus ada inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin tsumma stawa 'alal arsy yudabbirul amr. Sesungguhnya Tuhan kalianlah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, kemudian dia istiwa di arsy, yudabbirul amr, mengurus urusan-urusan manusia. Baru kemudian turun ke surat Fussilat. Padahal masih banyak ayat-ayat yang lain yang Allah menjelaskan tentang penciptaan langit dan bumi. Jadi selanjutnya itu urusannya dengan ilmuwan. Kalau kita hanya membuka makna-makna di Al-Quran untuk mengantarkan seorang beriman mengeksplorasi lebih jauh penciptaan langit dan bumi. Karena kalau sudah jadi ilmu pengetahuan itu mahal harganya. Ya kan? Kalau sudah menjadi ilmu pengetahuan itu menjadi sebuah kebanggaan. Orang-orang itu kan dapat hadiah Nobel kan dari hal sederhana tapi kemudian dieksplorasi menjadi sebuah ilmu pengetahuan baru. Wah, Al-Quran ini masih banyak tantangan-tantangannya. Boleh orang-orang Yahudi juga sudah banyak mengeksplorasi Al-Quran. Tapi Al-Quran itu hidup. Al-Quran itu akan selalu menampilkan tantangan barunya. Nah, ini orang-orang beriman terlambat karena orang beriman memang tidak mau mengeksplorasi Al-Quran. Kadang pesimis, tapi kita harus optimis. Jadi, orang beriman itu seyogianya lebih dekat kepada Al-Quran. Jangan sekali-kali jauh dari Al-Quran. Karena Al-Quranlah sumber ilmu pengetahuan, sumber syariah, sumber kemuliaan. Sumber kemuliaan orang-orang beriman. Ketika sumber kemuliaannya saja diabaikan, bagaimana bisa menjadi mulia? Bagaimana orang-orang beriman mengaku ini abadnya abad Islam katanya. Saya dari dulu tertawa saja. Bagaimana menjadi abad kebangkitan Islam sementara hal-hal yang bisa membuat kalian mulia itu tidak ada. Gitu loh. Tidak dipakai, Al-Quran tidak didekati, Al-Quran tidak dipelajari. Nah, ini saja kan saya dari dulu itu coba meramu tentang persoalan langit, persoalan bumi. Ya baru menemukan begitu. Nah, pengajian besok kita akan membahas penciptaan manusia. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Oh, ini juga tantangan. Nah, jadi pada pengajian besok kita akan membahas persoalan penciptaan manusia. Apakah manusia itu betul-betul Nabi Adam yang turun ke dunia atau sebagaimana ilmuwan-ilmuwan yang mengatakan dia berasal dari spesies kera umpamanya. Insya Allah kita akan kupas itu dengan mungkin terbatasan karena kita hanya mencoba mencari tahu lewat Al-Quran. Kalau eksplorasi lebih jauhnya biasanya kan ada disiplin ilmu tersendiri. Gitu ya para ustadz sekalian, bahwa Allah telah menciptakan bumi dan isinya untuk manusia semua. Karena semuanya bumi, langit dan diantara keduanya milik Allah. Tetapi cara kita mendapatkannya harus sesuai aturan,
harus sesuai kesepakatan yang telah berlaku pada manusia. Kalau kita pengen punya tanah, ya kuasailah tanah itu atau belilah tanah itu. Kalau ada harta, kita harus bertukar atau membeli harta itu. Tidak boleh kemudian kita mengklaim bahwa ini milik Allah. Maka ketemu kambing boleh diambil kambingnya, itu tidak boleh. Tidak demikian artinya. Kemudian Waalaikumsalam warahmatullahi. Kemudian penciptaan langit juga begitu. Jadi insya Allah minggu depan kita akan membahas masalah penciptaan manusia. Semoga Allah senantiasa memberikan rahmatnya kepada kita sehingga kita bisa kembali bersama-sama ketemu di malam Senin depan. Mohon maaf Bapak. Minggu depan masih ada pengajian lagi. Ya, ngobrol-ngobrol tidak apa-apa nanti. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.